Ketenangan di tepi Danau Kenanga UI Depok terusik. Sesosok mayat ditemukan mengambang oleh mahasiswa dan petugas keamanan kampus. Sempat tidak dikenali selama 4 hari, jenazah lelaki muda tersebut kemudian dipastikan adalah Aksena Ahad Dori, mahasiswa jurusan biologi Universitas Indonesia. Selama penyelidikan, polisi Resort Depok menemukan beberapa kejanggalan. Salah satunya, ada surat yang disebut ditulis Aksena sebelum tewas. Surat tersebut ditemukan teman Aksena di kamar kos. Padahal, sejak kematiannya, kamar Aksena tidak bisa dibuka. Banyak kejanggalan, namun polisi di Depok menyatakan Aksena bunuh diri. Polisi menyimpulkan Aksena sengaja menenggelamkan diri dengan membawa pemberat di ranselnya. Oleh teman-temannya, Aksena lebih sering dipanggil Aceh. Dugaan awal Aceh bunuh diri diperkuat pernyataan teman dekatnya soal prestasi akademis Aceh. Nilainya merosot, membuatnya terancam dikeluarkan dari kampus. Faktor akademis itu menguatkan keyakinan sang teman jika Aksena memilih bunuh diri. Ada kemungkinan bunuh diri gitu. Emang Mas tahu misalnya Aceh punya masalah apa gitu sampai bunuh diri gitu? Karena saya nggak tahu dia masalahnya apa gitu. Saya cuma tahu apa akademinya aja. Namun, hal ini dibantah keluarga Aksena. Mereka mengingat Aksena sebagai anak berprestasi dan bermental tangguh. Kecurigaan semakin kuat setelah melihat dan memandikan jasad Aceh. Dan saya sendiri secara fisik 2 kali melihat jenazah itu, hari Senin tanggal 30 Maret siang dan setengah 12 malam karena saya memandikan. Di situ lebam terlihat sekali di kening, kemudian di dada, ini yang kelihatan dari warna yang berbeda, nggak sama, kemudian di punggung. Dan saya melihat juga ada kayak bekas jeratan di leher. Hal yang paling janggal dirasakan surat wasiat yang ditemukan sang teman di dinding kamar kos. Keluarga tak yakin surat tersebut ditulis Aksena. Untuk memastikan keaslian surat, 2 bulan setelah kematian Aksena, Timnet meminta bantuan pakar tulisan tangan atau grafolog. Kami menggunakan analisa tulisan tangan dari American Handwriting Foundation. Analisis tulisan tangan di surat wasiat Aksena memunculkan fakta yang menarik. Melihat dari semua perbedaan yang muncul dari tulisan tangan yang 2 tahun lalu milik Aksena asli dan yang diduga milik Aksena, memang saya menduga, hipotesa saya adalah 75% ini ditulis oleh 2 orang yang berbeda. Tapi sekali lagi, itu untuk menghasilkan hasil analisis 100%, saya butuh file yang besar. Kesimpulan sementara, unsur bunuh diri dalam kematian Aksena sangat kecil. Tulisan tangannya menggambarkan bahwa Aksena adalah seorang yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan. Ia pun bukan orang tertutup. Sejumlah kejanggalan ini membuat keluarga yakin Aksena tidak bunuh diri, tapi dibunuh. Kami dari pihak keluarga yakin bahwa kematian anak saya bukan karena keinginannya sendiri. Yang ingin mengakhiri hidup, tidak. Kami yakin ini sangat besar dilakukan oleh orang lain. Perkiraan kami adalah dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Lama terkatung-katung di Polres Depok, kasus kematian Aksena akhirnya diambil alih Polda Metro Jaya.
Pertengahan Juni 2015, tim gabungan dari Polda Metro Jaya memeriksa tempat penemuan jasad Aksena di Danau Kenanga UI. Dari hasil audit forensik, Aksena masuk ke dalam danau dalam kondisi tak sadar. Berbeda dengan polisi Depok, Polda Metro Jaya yakin Aksena tidak bunuh diri. Saksi ahli dari kedokteran forensik menyampaikan saat Aksena masuk ke dalam kolam korban, kondisinya dia unconscious, masih tidak sadar tapi masih bernyawa. Jadi kemudian paru-parunya kemasukan airnya sedikit, ya. Ini mengindikasikan bahwa ketika yang bersangkutan masuk air bukan menyemplungkan diri begitu. Ada kondisi yang dia masih bernafas baru masuk air. Selain itu ditemukan sejumlah kejanggalan lain dari hasil audit forensik, termasuk dugaan kekerasan dengan benda tumpul. Temuan surat wasiat oleh sang teman mendorong keluarga curiga anaknya dibunuh orang dekat. Apalagi mereka tahu teman Aksena menginap di kamar korban sebelum korban ditemukan tewas di Danau UI. Terus kejanggalan lain secara formal, seseorang yang masuk di kamar kos anak saya yang pada hari Minggunya sebelum saya ke Jakarta itu hari Senin. Hari Minggunya masuk jam 9 malam itu sempat berkomunikasi lewat handphone anak saya yang dia pegang. Logikanya kalau dia hari Minggu ada di dalam kamar kos, sangat jelas, gampang melihat kalau memang ada tulisan surat itu di kamar kos anak saya. Itu janggal tidak menyampaikan. Keluarga pun meminta polisi memeriksa orang-orang yang dekat dengan Aksena. Hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka. Masyarakat diimbau tidak gegabah dalam menentukan pelakunya. Polisi memilih berhati-hati mengingat kasus ini tergolong sulit dan menantang. Motifnya sulit ditelisik. Selama setahun, dalang dibalik kematian Aksena belum terungkap. Namun polisi yakin kasus perkara Aksena Ahad Dori akan segera terungkap. Kendala yang tadi kami kemukakan, masalah informasi yang sangat tipis dan sebagainya, kami yakin hanya masalah waktu saja. Pada akhirnya semua tidak ada kejahatan apapun di muka bumi ini yang tidak meninggalkan jejak.